Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita akan melanjutkan tutorial membuat aplikasi presensi dengan menggunakan CodeIgniter 4. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk mendownload file CodeIgniter 4 kita. Dan di video kali ini, kita akan melakukan view layout atau templating layout yang nanti akan kita gunakan pada aplikasi ini. Nah, kalau teman-teman ingat, di playlist sebelumnya, yaitu membuat aplikasi presensi dengan PHP, kita menggunakan sebuah admin template yang disebut dengan tablet.io. Nah, tapi di video kali ini nanti kita akan menggunakan template yang berbeda, yaitu namanya adalah plain admin. Nah, sebelum kita akan melakukan templating layout atau mengkonfigurasikan template yang nanti akan kita gunakan, kita coba akan mempelajari terlebih dahulu tampilan awal dari CodeIgniter 4 ini ketika pertama sekali kita download. Nah, ketika kita buka aplikasi CodeIgniter kita di port 8080, maka secara default akan menampilkan tampilan seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, tampilan ini kita bisa lihat di text editor. Oke, tampilannya itu ada di views ya teman-teman ya. Views, kemudian di sini ada sebuah file namanya welcome message. Nah, contohnya di sini saya ganti ya. Contohnya saya ganti atau saya coba tambahkan sebuah teks. Nah, ini ya. Contohnya di sini saya kasih H1-nya ganti jadi Framework Indonesia. Oke, kita save, kemudian kita balik ke halaman web kita reload, maka di sini tulisannya akan berubah. Jadi kita sekarang tahu kalau misalnya tulisan atau halaman yang muncul di awal ketika kita menjalankan aplikasi CodeIgniter kita itu datangnya dari file welcome_message.php ini. Nah, halaman ini itu ditampilkan melalui sebuah controller ya, karena controller itu tugasnya adalah untuk mengatur flow. Salah satunya adalah mengatur view mana yang akan ditampilkan ketika kita mengakses sebuah halaman web. Jadi kalau kita ke folder controller, kemudian kita ke home. Nah, di sini kita bisa lihat ya, view welcome message. Jadi dia akan memanggil halaman atau file welcome message.php yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memanggil kelas home yang ada di sini? Caranya adalah dengan memanggilnya di bagian routes, teman-teman. Itu ada di config. Kita buka file config, kemudian kita buka file routes. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman kita punya sebuah route ya. Di sini kita menggunakan metode get, dan ketika kita mengakses slash ini sama dengan base URL ya, atau halaman default atau halaman awal dari aplikasi kita, maka dia akan menuju ke home, kelas home, kemudian fungsinya index. Nah, sekarang kita akan nanti menimpa halaman welcome message ini dengan template yang akan kita download. Sekarang kita langsung saja akan mendownload template-nya. Teman-teman silakan buka browsernya, kemudian silakan kunjungi plainadmin.com/download. Kemudian setelah itu pilih yang basic ya. Klik di tombol download. Setelah teman-teman download filenya, kemudian diekstrak, lalu setelah itu kita bisa lihat di dalam foldernya itu ada banyak sekali file dan juga folder ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan satu file sebagai acuan ya. Kita gunakan blank page ini untuk melakukan view layout pada aplikasi kita. Jadi silakan teman-teman buka file blank page ini di text editornya. Oke, kemudian setelah itu kita cut semuanya atau kita copy ya, blok semua code-nya, HTML code-nya, kita klik kanan copy. Setelah itu kita buka welcome message.php, kita paste di sini. Kita timpa ya. Oke. Kalau sudah, yang blank page.html-nya teman-teman bisa di close saja. Kemudian setelah itu teman-teman boleh kembali lagi ke
aplikasi kita welcome to Codeignitor 4 yang localhost 8080, kita coba reload. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini tampilannya masih berantakan. Kenapa? Karena semua aset yang harusnya itu kita gunakan seperti CSS, JavaScript, dan juga aset-aset lainnya itu masih belum ke load. Nah, coba sekarang kita balik lagi ke folder kita. Kita coba buka blank page-nya. Kita buka, harusnya tampilannya itu seperti ini teman-teman. Nah, tapi yang kita dapatkan tampilannya seperti ini ya, karena sekali lagi aset-aset yang kita pakai atau yang kita gunakan itu masih belum ke load semuanya. Nah, semua aset yang itu yang akan kita pakai nantinya kita akan ambil dari folder aset. Semuanya ada di sini nih. Oke, jadi ini semua kita akan copy. Oke, semua folder yang ada di dalam folder aset itu kita copy, atau folder asetnya langsung kita copy ya. Kita copy. Setelah itu nantinya kita akan simpan ke dalam folder public. Nah, kita simpan di dalam folder public. Ingat, fungsi daripada folder public ini adalah untuk menyimpan semua aset yang kita miliki seperti gambar, dokumen, file HTML, file CSS, file JavaScript ya, kita simpan semuanya di folder public. Jadi silakan teman-teman buka folder public di dalam aplikasinya. Oke, kita buka folder publicnya dan kita paste untuk folder aset yang tadi sudah kita copy. Nah, oke, sekarang folder asetnya sudah masuk. Kita tinggal memanggil saja setiap aset yang kita butuhkan. Oke, balik lagi ke text editornya teman-teman. Kita ke bagian atas dulu. Nah, yang pertama kita panggil aset /css/bootstrap.min.css. Untuk memanggilnya itu kita bisa buat seperti ini, buka tag php echo. Setelah itu kita gunakan function base URL. Lalu setelah itu kita masukkan nama directory dan juga nama file yang ingin kita load. Jadi ini kita cut, masukkan ke dalam sini. Oke, kalau sudah kita coba tes dulu ya, apakah bootstrap.min.css-nya itu sudah ke load. Kita boleh balik lagi ke sini, reload ya. Nah, sekarang sudah ada perubahan ya teman-teman. Untuk membuktikan, teman-teman boleh klik kanan, kemudian setelah itu klik view page source. Teman-teman bisa klik yang tadi sudah kita hubungkan asetnya, yang ini. Nah, apabila muncul filenya seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil meload aset yang kita butuhkan. Lakukan hal yang sama teman-teman untuk yang lainnya ya. Jadi di sini kita buat supaya cepat, saya bisa buat seperti ini. Href-nya saya blok dulu, lalu saya tekan ctrl-d. Setelah itu saya buat spasi php echo base URL. Oke. Atau kalau misalnya bingung, boleh satu-satu saja ya buat base URL-nya. Ini kita cut, masukkan ke dalam sini. Oke. Lalu setelah itu untuk bagian bawahnya juga JavaScript dan juga library JavaScript-nya kita load juga. Nah, yang ini ya teman-teman ya, sama seperti tadi, biar cepat src-nya ini saya blok, lalu tekan ctrl-d supaya ke blok semuanya. Saya kasih spasi php echo base URL. Setelah itu kita masukkan semua aset yang ada di sini. Hanya saja mungkin ada beberapa aset yang kita tidak perlukan ya. Contohnya seperti chart. Chart ini kita tidak perlukan. Mungkin nanti kalau misalnya kita mau tambahkan chart, kita panggil lagi ya. Tapi untuk sementara kita hapus dulu. Yang ini juga dynamic pie chart. Ini kita juga tidak butuh. Pie chartnya moment.js juga tidak perlu. Yang kalender juga kita hapus. Yang ini juga hapus. Oke,
Mungkin ini saja dulu ya yang kita butuhkan. Oke, ini kita cut, masukkan ke dalam base URL-nya. Ini juga di cut, masukkan ke base URL, ini cut, masukkan ke base URL. Ini juga di cut, masukkan ke base URL. Oke, coba sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sip ya. Harusnya sudah keload semuanya. Untuk memastikan semuanya sudah keload, teman-teman juga bisa klik kanan, kemudian inspect, kemudian setelah itu ke konsol. Nah, pastikan di sini tidak ada warning atau error ya. Kalau misalnya ada warning, itu artinya kemungkinan ada beberapa aset JavaScript yang belum keload. Oke, selanjutnya di sini mungkin logonya ini kita ganti ya. Nah, kebetulan saya sudah siapkan logonya yang ini. Oke, teman-teman bisa download ya, logonya ada di deskripsi, atau kalau misalnya teman-teman mau buat logo sendiri juga silakan. Oke, silakan logonya di-download ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita ke folder asset lagi, kita ke folder image, kita ke folder logo ya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah punya logo plain adminnya, cuman kita nanti timpa ya menggunakan logo kita. Oke, kita paste di sini logo yang baru ya. Oke, sekali lagi logonya ini linknya ada di deskripsi, silakan teman-teman download. Kalau mau pakai logo yang lain juga boleh, atau kalau misalnya mau tetap mempertahankan logo yang ini juga tidak masalah. Nah, ini dia ya logo yang akan kita gunakan. Jadi kita akan panggil. Oke, biar cepat saya tekan Ctrl+F di keyboard saya, setelah itu saya ketik logo. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita ubah logonya di sini. Oke, nama logonya tadi logo dash presensi ya. Oke, coba kita cek. Nah, ini logonya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Kemungkinan logonya terlalu besar ya. Kita coba kecilin dulu. Di bagian setelah img kita tambahkan style. Kita buat width-nya contohnya 80%. Nah, seperti ini. Oke, kalau kekecilan boleh digedein lagi, contohnya 90%. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memperbaiki beberapa bagian dari template ini. Yang pertama, icon notifikasi dan juga pesannya ini kita hapus. Oke, kita bisa scroll ke bawah atau ketik saja di sini notification. Nah, yang ini kita hapus ya teman-teman ya. Notification start. Kita hapus saja mulai dari call lg7. Kita hapus setelah div dengan kelas header right, ini kita hapus. Oke. Hapus, kemudian bawahnya juga ini kita hapus. Ini adalah yang icon pesan yang tadi. Kita hapus sampai di sini. Oke, kalau sudah save, kita lihat lagi. Sip, iconnya sudah hilang. Yang ini juga kita hilangkan teman-teman, dashboard/page, supaya lebih simple saja ya tampilan aplikasi kita. Dashboard ya, kita ketik saja di sini dashboard. Nah, ini kita hapus. Oke, save, reload. Oke, sudah kehapus ya. Nah, sekarang kita tinggal, oh ya, ini satu lagi deh, yang search bar ini juga kita hapus. Ketik saja search. Oke, yang ini ya. Hapus. Oke, sip. Sekarang tampilannya sudah kelihatan lebih simpel ya. Nah, sekarang kita tinggal perbaiki untuk navbarnya. Oke, di sini bagian menu-menunya kita akan perbaiki teman-teman. Oke, kita ambil satu sampel untuk menu single ya, menu yang tidak ada drop down-nya yaitu invoice. Kemudian menu yang ada drop down-nya kita ambil sampel yang dashboard ini, yang lainnya kita hapus. Oke, yang pertama kita hapus dulu yang pages. Kita cari.
Oke, yang ini kita hapus mulai dari tag LI sampai tag LI penutup. Oke, sudah. Kemudian yang ini juga out ini kita hapus ya. Sampai LI penutup. Oke, yang dividernya juga garis pembatasnya kita hapus. Oke, coba kita cek. Oke, sudah ya. Sekarang UI element sampai yang notification kita hapus. Jadi dari LI yang UI element itu sampai ke bawah sampai ketemu yang notification itu kita hapus semuanya. Nah, yang ini. Oke, sekaligus saja kita hapus yang ini ya. Yang upgrade to pro ini kita hapus juga. Sip. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi ini kita punya dua sampel ya untuk navbarnya, untuk menunya. Ini untuk yang invoice, untuk yang single menu yang tidak ada drop down. Yang dashboard ini untuk yang ada drop downnya. Nah, cuman ini saya mau tambahkan margin ya, supaya antara satu menu dengan menu yang lainnya itu agak ada jarak ya. Jadi saya gunakan di sini, kita gunakan kelas bootstrap MB2 ya, margin bottom 2, sama juga yang di invoice juga. Oke, di sini kita tambahkan MB2. Sip, coba cek. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita akan nanti gunakan untuk admin ya. Oke, untuk yang invoice ini saya copy dulu. Ini kita copy, kita paste di atas LI-nya dashboard ya. Nah, untuk dashboard kan tidak ada drop down-nya ya. Jadi ini kita ganti saja jadi dashboard. Oke, setelah itu pegawai. Oke, pegawai juga data pegawai ya. Tidak ada drop down-nya, langsung saja kita tulis pegawai atau data pegawai ya. Data pegawai. Lalu setelah itu menu berikutnya adalah recap ya. Recap itu ada drop down-nya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan di sini recap presensi. Nah, drop down yang pertama itu adalah recap harian. Yang kedua ini kita bisa copy saja, copy paste di bawahnya. Yang kedua recap bulanan. Oke, kemudian menu yang ketiga adalah menu yang keempat ya, ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran ini juga sepertinya tidak ada ya, tidak ada drop down-nya. Ketidakhadiran. Dan yang terakhir adalah logout ya. Kita copy saja dari sini, paste di bawah, logout. Oke, sekarang kita cek, reload, sip, sudah ya teman-teman ya. Jadi yang ada drop down-nya itu hanya yang recap presensi saja. Oke, tapi di sini untuk recap harian dan recap bulanan drop down-nya masih terlalu berdekatan seperti ini. Kita coba perbaiki dulu. Oh ya, jadi harusnya di sini LI-nya kita pisah ya teman-teman. Kita buat lagi satu lagi LI di bawah, dan yang recap bulanannya itu kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kita reload lagi. Sip, sudah cukup baik ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan perbaiki untuk icon yang ada di sini. Nah, untuk iconnya itu kita bisa gunakan icon apa saja. Bisa menggunakan font awesome atau icon apa saja ya. Tapi di sini saya ingin menggunakan icon dari Tabler ya, yang kita gunakan di playlist PHP sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa ketik saja di sini Tabler. Supaya cepat, ketik saja Tabler icon CDN. Jadi kita download dari CDN js.com. Nah, ini dia, ini kita copy ya teman-teman ya. Oke, link yang ini kita copy. Setelah itu balik lagi ke welcome message.php, kita paste di bagian head ya. Oke, di bagian head ini kita mungkin kasih komen begini, Tabler icon, paste di bawahnya.
Oke, seperti ini. Lalu kita sekarang coba cek untuk icon yang kita gunakan. Ketik saja tablet icon ya. Oke, nanti ambil yang ini tablet.io icon. Ya, tablet.io/icon. Nah, di sini banyak icon yang bisa teman-teman gunakan ya. Oke, untuk yang pertama dashboardnya kita kasih simbol rumah saja ya, home ya. Nah, yang ini kita klik, kita copy SVG. Balik ke text editornya. Nah, yang ini SVG ini kita ganti ya. SVG yang ini kita ganti, kita hapus, ganti dengan SVG yang tadi kita copy dari tablet. Oke, coba cek. Sip, sudah berubah ya teman-teman ya. Tapi bentuk ikonnya berbeda ya, sama di sini jaraknya terlalu jauh. Kalau kita lihat kan tadi ikonnya seperti ini. Nah, berbeda ya. Oke, kita coba hapus saja yang ini ya, yang span class icon kita hapus. Yang span ini, span penutupnya hapus juga. Oke, kita cek. Nah, sip teman-teman, sudah ya. Oke, sekarang untuk data pegawai kita balik lagi ke tablet icon, kita cari icon user ya. Nah, teman-teman silakan pilih mau yang mana. Saya akan gunakan yang ini, yang users. Kita copy SVG, hapus mulai dari span sampai penutup span-nya, kita ganti dengan icon yang tadi. Lanjut, rekap resensi. Oke, rekap mungkin saya pakai keywordnya di sini report. Oke, kita cari yang ini ya, report analytic. Copy. Oke, setelah itu ini kita ganti mulai dari span class icon sampai penutup span-nya. Lanjut, ketidakhadiran saya cari yang seperti ini tapi yang ada X-nya. Atau ketidakhadiran bisa pakai yang tadi ya, user tapi yang ada X-nya. Nah, yang ini, user X. Untuk ketidakhadiran. Oke. Mulai dari span class icon sampai di sini kita ganti. Lanjut, terakhir logout ya. Logout. Nah, kita pakai yang ini. Copy SVG. Ganti dengan ini, kita hapus. Oke, seperti ini. Sip teman-teman, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah keload semua ya untuk iconnya. Jadi untuk kedepannya semua icon itu kita ganti dengan tablet icon. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur view layout yang disediakan oleh Codeigniter untuk mengelola tampilan halaman web kita. Nah, jadi view layout ini adalah salah satu cara atau fitur yang disediakan oleh Codeigniter untuk memisahkan setiap bagian dari halaman web kita. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita ketika kita ingin mengelola halaman web kita. Jadi dengan menggunakan view layout kita bisa memisahkan antara header, sidebar, kemudian footer dan juga bagian isi daripada web kita. Nah, kita coba pelajari bagaimana caranya untuk melakukan view layout atau membagi-bagi bagian halaman web kita ke dalam beberapa file yang terpisah. Tujuannya adalah supaya nanti kita gampang ya ketika melakukan perubahan atau ketika kita melakukan pengelolaan halaman web kita. Kita balik lagi ke dokumentasi Codeigniter teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke Learn More untuk membuka dokumentasinya. Setelah itu teman-teman bisa buka di bagian Building Response. Kita ke bagian View Layout. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian Creating Layout. Bagaimana caranya untuk membuat view layout. Jadi di sini kita dikasih satu contoh halaman HTML, structure HTML. Nah, kemudian di dalam tag body itu teman-teman kita memanggil code yang ini ya. Jadi kita gunakan function render section di sini. Setelah itu di dalamnya itu kita bisa kasih value apa saja. Jadi nantinya
di dalam render section inilah konten kita atau isi dari konten kita yang sifatnya itu dinamis ya, tidak statis, itu akan ditampilkan. Sementara untuk bagian atas yang ini dan juga bagian footernya, biasanya ini bagian headernya, ini bagian footernya, itu sifatnya statis ya. Jadi sifatnya itu tidak berubah-ubah. Contohnya gini, kalau misalnya tadi ya kita klik dashboard, maka menu yang ada di sampingnya ini tidak akan berubah, tapi isi daripada halaman utamanya itu akan berubah. Demikian juga kalau kita klik data pegawai, oke, sidebarnya tidak berubah, tapi isinya berubah ya. Jadi isinya ini itu sifatnya dinamis, sementara bagian sidebar atau headernya atau footernya itu sifatnya statis. Nah, jadi caranya adalah kita bisa gunakan function render section yang ada di sini. Kemudian setelah itu nanti di dalam halaman view utama kita yang tadi sifatnya dinamis, itu kita bisa panggil halaman default ini. Di sini dia kasih nama filenya default ya. Kita bisa panggil, caranya adalah kita coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Caranya adalah dengan cara mengextend. Kita extend. Contohnya tadi nama filenya adalah default ya, default.php, cukup ketik saja default, tidak perlu extension.php. Setelah itu di sini kita gunakan section content. Ini sesuaikan dengan nama yang di sini tadi, content ya. Setelah itu jangan lupa tambahkan end section. Oke, ya biar lebih gampang kita akan coba langsung praktekkan saja. Jadi teman-teman balik lagi ke file yang tadi, nah yang ini. Nah, welcome message ini nantinya kita akan jadikan sebagai ini ya, sebagai halaman default yang tadi, tapi mungkin namanya bukan default, kita kasih namanya, mungkin kita kasih layout saja. Jadi di sini di bagian view, folder views itu kita buat sebuah file namanya layout.php. Oke. Kita copy semua file yang ada di dalam message.php yang tadi, atau kita bisa cut saja semuanya. Kita cut begini. Setelah itu kita masukkan ke dalam file layout.php. Nah, coba kita balik lagi ke dokumentasinya. Nah, untuk menentukan bagian mana yang nanti akan menjadi isi daripada konten kita yang bersifat dinamis, itu kita bisa gunakan yang ini. Oke, render section kita copy. Oke, copy, balik lagi. Oke, kemudian setelah itu kita bisa tentukan konten kita yang sifatnya dinamis itu kita mau letakkan di mana. Nah, kita mau letakkan dia setelah title ya. Jadi setelah title nanti di dalam sini itu konten atau data yang sifatnya dinamis, teman-teman. Nah, kita tinggal cari nih title-nya yang mana. Coba kita cari title. Nah, ini ya, title-nya di sini. Itu artinya konten kita ya, itu mungkin nanti adanya di sini. Oke, setelah title wrap end. Nah, di sini ya. Kita paste di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan dengan welcome message.php ini? Kalau kita reload pasti kosong ya. Karena di sini kosong nih. Kita tinggal panggil saja file layout yang ada di sini. Caranya bagaimana? Untuk memanggil filenya, file layout yang tadi kita gunakan yang extend tadi. Nah, yang ini. Ya, ini kita copy. Paste di sini. Oke. Lalu H1-nya kita hapus saja ya. Atau biarin aja dulu ya H1-nya di sini. Nah, kita panggil file layout.php. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita panggil section content. Ini pastikan sesuaikan dengan yang parameter yang teman-teman masukkan tadi di function render section ya. Kalau di sini content, maka di sini juga harus content. Dan jangan lupa tambahkan end section. Oke. Kita coba sekarang lihat hasilnya. Reload. Nah, maka akan muncul kembali dan data yang ada di dalam sini sifatnya dinamis. Kita coba ubah. Hello world kita ganti jadi hello dunia. Reload.
maka datanya berubah tapi sidebarnya tidak berubah. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil untuk melakukan view layout pada halaman aplikasi kita. Dan di video selanjutnya kita akan mulai untuk membuat migration database atau membuat database untuk aplikasi kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.